Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik juara. Jadi sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir ya. Ya, untuk pelajaran terakhir kita akan belajar biologi bareng Karifka. Kalau sebenarnya dua hari sebelumnya itu udah ketemu sama Karifka ya. Nah, jadi hari ini ketemu lagi. Semoga adik-adik nggak bosan. Ya, semoga nggak bosan karena pertemuan kita kan juga tinggal beberapa pertemuan lagi. Kecuali kalau adik-adik nanti daftar untuk kelas 11 ya. Jangan lupa hari ini promo 30%-nya terakhir ya. Jadi kalau adik-adik lupa atau misalnya orang tuanya lupa, diingetin kalau hari ini 30% kita terakhir. Dan promo ini tidak akan terulang. Jadi semoga adik-adik bisa manfaatkan untuk tahun ajaran baru waktu adik-adik kelas 11. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau 2 hari sebelumnya kan kita sudah belajar tentang review ya, kita review materi tentang ekosistem. Materinya itu mencakup komponen ekosistem sama pola interaksi antar makhluk hidup. Jadi cuma 2 bab itu saja kalau yang review terakhir kemarin yang hari Senin. Nah, untuk hari ini kita review lagi nih. Review lagi, tapi materinya materi PAT. Jadi untuk persiapan adik-adik ujian semester. Kalau di NF itu kan materi semester 2 ini dimulai dari Animalia ya, Kingdom Animalia, sama yang terakhir kemarin adalah ekosistem. Oke, soal reviewnya, jadi review PAT ini sudah di-share sama kakak-kakak di WhatsApp group ya. Udah terima belum? Coba dicek, soalnya udah diterima belum? Kalau mau respon boleh di-unmute ya, ngomong aja nggak apa-apa, biar kita bisa 2 arah. Jadi jangan sampai kayak dengerin kakak siaran radio. Udah diterima soalnya? Sudah, Kak. Oh, sudah. Sudah dibuka belum? Udah dibuka belum? Atau udah sekedar diterima, belum dibuka? Yaudah, kalau misalnya adik-adik sudah terima soalnya, itu soal reviewnya ada 25, ya. Ada 25 soal dari Kingdom Animalia sampai dengan ekosistem. Mungkin kita kerjain dulu aja ya, kerjakan dulu semampunya, jadi nggak usah dipaksain 25 soal dikerjakan. Di grup WhatsApp, itu kan sudah ada Google Drive-nya ya, Google Form-nya, silakan diisi dulu, kerjakan semampunya aja, 10 menit aja. Ya, 10 menit. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Oke ya, 10 menit. Dari sekarang, nanti kita balik lagi ke kebahas soalnya. Oke. Jangan dulu. Udah? Oke, Kak. Karifka? Ya. Ya. Boleh dilanjutkan. Oke, kita mulai bahas aja ya. Sebelumnya adik-adik ada yang nggak dapet soalnya nggak? Ada yang belum nerima soal reviewnya? Semoga udah dapet semua ya. Oke, kita mulai bahas aja. Ada, Kak. Oh, ada yang belum dapat. Oh, ada yang belum dapat. Iya. Di sini yang belum dapat nih siapa nih? M Rifki. Saya nggak dapat. Galaksi ya? Iya, Rehani ya, Damar dan lain-lain ya. Oh, berarti Galaksi. Sebentar. Tadi kakak udah share sih. Sebentar ya, kakak share PDF-nya aja nih, biar kita bahas bareng-bareng. Bentar ya. Galaksi. BNN3. Oke, udah kakak share di WhatsApp grup. Coba yang Galaksi 159. Ya, coba dicek lagi.
Kak Rahma ya, Kak Rahma coba dicek lagi Kak, udah di-share di grup WhatsApp-nya. Oke, udah ya. Oke. Oke, kita mulai bahas dari nomor 1 ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung unmute aja ya, atau bisa chat kalau misalnya malu ngomong. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, ini. Nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 itu perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. Jadi sebelumnya kalau kita membahas tumbuhan, berarti kan kingdom Plantae ya. Kingdom Plantae itu kan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada Bryophyta. Bryophyta itu lumut. Kemudian Pteridophyta. Pteridophyta itu tumbuhan paku. Sama Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Jadi kalau udah ngomongin tumbuhan, 3 itu ya. Bryophyta, lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, sama Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, pertanyaan nomor 1 itu katanya perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut ini. Jadi ada 5 ciri-ciri tumbuhan. Pertanyaannya, manakah yang termasuk ciri-ciri Bryophyta? Jadi ciri-ciri tumbuhan lumut. Nah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, jadi lumut itu termasuk tumbuhan talus. Ya, Talophyta. Kenapa? Karena akar batang daunnya belum sejati. Jadi kalau kita ngelihat lumut, kita tidak bisa membedakan yang mana akar, yang mana batang, yang mana daun. Berarti dia talus, gitu ya. Berarti nomor 1, punya akar serabut. Benar gak? Udah pasti salah. Karena lumut tidak punya akar. Terus punya apa? Namanya rhizoid. Gitu. Berarti 1 bukan ciri lumut. Kemudian yang kedua, fase sporofit dominan. Nah, kita juga sudah belajar bahwa tumbuhan lumut sama tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan yang menghasilkan spora. Berarti dia sporophyta. Benar ya, sama-sama menghasilkan spora. Nah, tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu kan sama-sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Ada 2 fase kan ya, fase gametofit dan fase sporofit. Bedanya, kalau tumbuhan lumut itu yang dominan adalah fase gametofit. Kalau tumbuhan paku, yang dominan adalah fase sporofit. Berarti benar nggak nomor 2? Fase sporofit dominan. Salah ya, karena yang dominan pada lumut itu adalah fase gametofit. Kemudian nomor 3, menghasilkan spora. Udah pasti benar. Kemudian yang nomor 4, punya daun berukuran kecil. Tadi sudah kita bahas, kalau lumut itu termasuk tumbuhan talus. Jadi akar batang daun tidak sejati. Jadi mana kita tahu kalau daunnya kecil, gitu ya. Berarti nomor 4 bukan ciri-cirinya. Kemudian nomor 5, tidak punya silem, pembuluh angkut. Nah, tumbuhan lumut itu termasuk tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut. Berarti dia tidak punya silem dan tidak punya floem. Jadi kalau dilihat ciri-ciri lumut yang mana aja? 1 salah, kemudian 2 salah, 3 benar, 4 salah, 5 benar. Jadi jawabannya 3 dan 5. Ya, jawaban nomor 1 D. Kalau ada yang bingung bisa langsung ditanyakan ya. Bisa chat atau bisa langsung di unmute aja. Oke, untuk nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 katanya perhatikan gambar sporofit lumut berikut ini. Bagian bernomor 3 fungsinya buat apa? Coba lihat. Ini adalah gambar lumut daun. Ini ya, jadi kalau dilihat ini adalah lumut daun. Nah, yang dilingkari di gambar itu adalah sporangium. Ya, jadi kalau tadi kakak sebutkan, lumut itu punya 2 fase, fase gametofit dan fase sporofit. Yang mana sih gametofit? Gametofit itu yang bawah. Jadi kalau kalian lihat lumut daun ini, nah, yang bawah, lihat ini ya, yang kakak tunjuk. Nah, dari sini ke bawah, nah, itu adalah fase gametofit yang bentuknya kayak daun. Ya, itu gametofit. Nanti gametofit kan akan menghasilkan gamet. Gametnya nanti tumbuh membentuk fase sporofit. Jadi sporofitnya yang mana sih, Kak? Di atas dari gametofit. Nah, ini. Berarti yang bawah dari sini ke bawah itu adalah fase gametofit.
nanti fase gametofitnya akan memunculkan fase sporofit. Maka bisa disebutkan bahwa fase sporofit pada tumbuhan lumut itu menumpang pada fase gametofit, gitu ya. Jadi yang dilingkari di sini adalah fase sporofitnya, yang pasti ini adalah sporangium. Kemudian kalau gambarnya diperbesar, di situ kan ditunjuk ya. Ditunjuk ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu bagiannya apa saja sih? Kita cek ya. Nah, ini udah kakak tunjukin. Berarti kalau dilihat nomor 1. Nomor 1 kan yang ini. Berarti Calyptra. Calyptra nomor 1. Kemudian nomor 2 yang ini. Berarti nomor 2 itu adalah operculum. Kemudian yang nomor 3 yang ini. Nomor 3 itu adalah gigi peristom. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu adalah TK atau kita bilangnya sporangium gitu ya. Berarti pertanyaannya tadi fungsi nomor 3. Tadi nomor 3 gambar apa? Gambar gigi peristom. Apa sih fungsi gigi peristom? Nah, kan kita tahu kalau sporangium itu berfungsi untuk membentuk spora. Kan kita sebutnya kotak spora ya. Jadi sporangium membentuk spora, nanti spora itu akan keluar, akan lepas dari sporangium. Proses pengeluarannya disebut sporulasi. Nah, yang mengatur proses pengeluaran spora itu adalah gigi peristom. Jadi dari penjelasan kakak bisa dilihat, bagian nomor 3, gigi peristom itu fungsinya untuk mengatur pengeluaran spora. Jadi nomor 2 jawabannya yang gitu ya, itu untuk nomor 2. Oke, lanjut untuk nomor 3. Nah, jadi nomor 3 ini ada cerita, katanya ada seseorang namanya Fatih. Fatih ini menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri tubuh berupa talus. Tadi udah kakak jelaskan, kalau talus itu adalah tumbuhan lumut. Jadi yang ditemukan Fatih adalah tumbuhan lumut. Katanya berbentuk lembaran, tersusun atas lobus-lobus, kemudian tubuhnya dikotomus. Di itu artinya 2. Dikotomus artinya bercabang 2. Kemudian dia berumah 2. Memiliki mangkok tunas dan gametangiumnya. Gamet itu kan sel kelamin ya. Kalau gametangium itu bisa dikatakan seperti alat kelaminnya. Jadi alat kelamin tumbuhan lumut ini berbentuk seperti payung. Kan kita udah belajar dan paku, alat kelamin jantan namanya antheridium. Kalau alat kelamin betina namanya archegonium. Jadi katanya yang ditemukan Fatih ini antheridium dan archegoniumnya berbentuk seperti payung. Nah, tumbuhan apa sih yang ditemukan oleh Fatih? Itu pertanyaannya ya. Nah, kita kan tahu kalau tumbuhan lumut itu dibagi menjadi lumut daun, kemudian lumut apa lagi? Lumut hati, kemudian ada lumut apa? Lumut daun, lumut hati, sama lumut tanduk ya. Nah, kalau yang memiliki, di sini sebenarnya udah ada kata kunci, memiliki mangkok tunas. Yang memiliki mangkok tunas itu nama lainnya adalah gemma-cup. Kemudian katanya berbentuk seperti lembaran. Kemudian memiliki gametangium berbentuk seperti payung. Itu adalah lumut hati. Mana sih Kak ini? Jadi ini adalah gambar lumut hati. Lihat bentuknya. Bentuk talus lembaran. Lembaran kan ya. Kemudian katanya memiliki mangkok tunas atau yang disebut gemma-cup. Yang mana Kak? Yang ini nih. Coba lihat di gambar kan ada tuh kayak mangkok. Nah ini gemma-cup. Apa sih fungsi gemma-cup? Jadi di dalam gemma-cup itu terdapat kumpulan lumut-lumut muda, lumut-lumut kecil. Itu gemma-cup. Kemudian gametangiumnya berbentuk seperti payung. Yang mana sih Kak? Nah yang ini. Jadi ini kan kayak payung nih. Nah ini adalah alat kelaminnya. Gitu. Jadi nomor 3 termasuk lumut hati. Lumut hati apa namanya? Hepa. Dari situ udah ketahuan. Hati itu kan kalau di biologi namanya hepar ya. Jadi lumut hati adalah Hepaticopsida. Jadi nomor 3 jawabannya A ya. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor 4.
Fase gametofit pada tumbuhan paku berbeda dari tumbuhan lumut. Kenapa? Tadi udah kakak jelasin kalau tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu sama-sama mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase gametofit, fase ketika menghasilkan gamet, dan fase sporofit atau fase ketika menghasilkan spora. Bedanya kalau fase di tumbuhan lumut, ingat ya, lumut itu yang dominan adalah fase gametofit. Kalau di tumbuhan paku, yang dominan adalah fase sporofit. Nah, apa sih yang membedakan fase gametofit pada tumbuhan paku sama tumbuhan lumut? Kan pertanyaannya fase gametofit pada tumbuhan paku yang berbeda dari lumut. Berarti yang ditanya pakunya nih. Coba. Kalau yang A, kita lihat dulu nih gambarnya ya. Nah, ini untuk kelompok lumut. Ini untuk kelompok tumbuhan paku. Tadi udah kakak jelasin, kalau tumbuhan lumut, yang bawah, yang kayak daun-daun ini adalah fase gametofit. Nanti fase gametofit menghasilkan gamet. Gamet tumbuh, membentuk spora. Sehingga masuklah ke fase sporofit. Itu kalau lumut. Kalau tumbuhan paku, gametofitnya yang mana sih? Yang ini. Gametofit tumbuhan paku itu yang kita sebut dengan protalium. Nah, jadi apa jawabannya? Fase gametofit pada tumbuhan paku berbeda dari tumbuhan lumut. Kalau yang A, berasal dari perkecambahan spora. Jadi gampangnya gini, baik tumbuhan paku atau tumbuhan lumut, jadi fase spora. Gampangnya, gametofit menghasilkan gamet, nanti gamet akan membentuk sporofit. Sporofit menghasilkan spora, spora nanti akan membentuk gametofit. Jadi balik lagi seperti itu. Jadi bisa disimpulkan, baik fase gametofit lumut ataupun paku, ya berasal dari perkecambahan spora. Berarti kan jawabannya bukan A, karena katanya perbedaan. Kemudian yang B, menyerap air menggunakan rizoid. Kalau lumut, kan dia punya rizoid ya. Coba fase gametofit lumut yang mana? Yang ini punya rizoid nggak? Punya. Kemudian tumbuhan paku. Paku punya rizoid? Punya. Kalau dia masih protalium, berarti gametofit. Pada saat dia bentuknya gametofit, dia belum punya akar, adanya rizoid. Berarti jawaban yang B, menyerap air menggunakan rizoid, itu terjadi baik di gametofit tumbuhan paku atau di gametofit tumbuhan lumut. Jadi jawabannya bukan B. Kemudian yang C, dapat berfotosintesis. Kalau kita lihat gambarnya, baik gametofit lumut atau gametofit tumbuhan paku sama-sama hijau. Berarti bisa fotosintesis. Berarti jawabannya bukan C. Kemudian yang D, tubuh berupa talus. Coba lihat gambar gametofit tumbuhan lumut. Nah, yang ini. Bisa kelihatan nggak yang mana akar batang daun? Bisa. Kalau bisa, berarti dia bukan talus. Tapi kormus. Yang talus itu adalah gametofit tumbuhan paku. Ya. Ini fase gametofit. Kalau yang E, berumur pendek. Kalau berumur pendek, berarti dia tidak dominan. Yang kalau gametofit tumbuhan paku sifatnya apa? Tadi kan tumbuhan paku itu yang dominan sporofit ya. Sporofit. Kalau tumbuhan lumut yang dominan adalah fase gametofit. Berarti jawabannya yang mana? Ada yang udah jawab belum? Ayo, ada yang jawab? Apa jawabannya? Yang? Iya, E. Jadi jawabannya yang E ya, berumur pendek. Gitu, benar. Untuk nomor 4. Yang lain ada yang udah tanyakan? Atau yang masih bingung? Boleh ditanya. Belum ada? Kak, kok enggak yang jawabannya A sih, Kak? Kenapa? Kok jawabannya enggak A? Oh, kenapa jawabannya bukan A? Iya. Karena berasal dari perkecambahan spora. Kan tadi kakak bilang, sporofit itu menghasilkan spora. Nanti spora tumbuh, berkecambah, membentuk gametofit. Berarti baik tumbuhan paku atau tumbuhan lumut, fase gametofitnya ya berasal dari perkecambahan spora. Jadi sama. Sedangkan pertanyaannya kan yang membedakan. Paham nggak? Iya, Kak, iya. Oke, yang lain ada lagi yang ditanyakan? Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 mungkin ada yang mau ditanyakan?
Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5. Aisyah menyemai spora dari tanaman paku semanggi. Jadi Aisyah ini menyemai spora semanggi. Kemudian setelah beberapa hari, spora yang disemai tadi berkecambah. Jadi apa? Jadi makroprotalium dan mikroprotalium. Berarti dihasilkan apa? Protalium yang ukurannya besar sama protalium yang ukurannya kecil. Kalau misalnya yang dihasilkan itu ada 2 macam, kemudian berbeda ukuran, nah termasuk termasuk paku golongan apakah yang ditanam oleh Aisyah? Ada yang ingat nggak ini materinya yang mana? Heterospora, bukan heterospora. Iya benar, heterospora, benar. Ini penjelasannya ya. Nah, jadi pengelompokan tumbuhan paku berdasarkan spora yang dihasilkan. Jadi berdasarkan spora yang dihasilkan oleh tumbuhan paku itu dibagi menjadi 3. Ada paku homospora atau isospora. Homo itu kan artinya satu ya, sejenis. Jadi paku homospora ini adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu macam spora yang bentuknya sama, jenisnya sama. Contohnya di sini adalah Lycopodium. Jadi contoh gampangnya gini, satu tumbuhan paku Lycopodium itu spora yang dihasilkan cuma satu, semuanya sama ukurannya, bentuknya sama, dan dia cuma satu jenis. Jadi bisa dikatakan satu tumbuhan paku Lycopodium ya betina saja atau jantan saja gitu. Itu homospora. Kemudian yang kedua, paku heterospora. Tumbuhan paku menghasilkan 2 macam spora. Berarti ada yang jantan, ada yang betina, dan berbeda bentuk dan jenisnya. Tadi kan disebutin, katanya ada yang makro, ada yang mikro. Gitu ya. Kalau yang makro, yang besar itu untuk yang betina. Kalau yang mikro itu untuk yang jantan. Contohnya adalah Selaginella, paku rane, sama paku semanggi atau Marsilia crenata. Itu yang ketiga, itu kedua. Sekarang yang ketiga, paku peralihan. Ya udah berarti peralihan antara homospora dan heterospora. Kalau homospora tadi satu macam spora, bentuk sama, jenis sama. Kalau heterospora 2 macam spora, beda bentuk, beda jenis. Kalau paku peralihan, spora yang dihasilkan ukurannya sama semua. Jadi secara penampakan sama semua, tapi pada kenyataannya dia berbeda jenis. Jadi antara jantan dan betina ukurannya sama. Kalau heterospora tadi kan jantan betina ukurannya berbeda. Oke, itu untuk nomor berapa tadi? Nomor 5 ya. Jadi nomor 5 jawabannya B, heterospora. Lanjut, nomor 6. Nah, berikut ini adalah fase-fase perkembangbiakan tanaman yang tergolong kormofita. Berarti tumbuhan kormus. Kalau tumbuhan kormus berarti bukan lumut ya, karena lumut kan tadi talus. Manakah urutan fase dalam pergiliran keturunan tanaman paku? Oh, berarti tanaman paku. Kita lihat metagenesis atau pergiliran tanaman paku. Mana sih? Ini. Jadi tumbuhan paku, sporanya kalau dia tumbuh di tempat yang cocok, maka akan berkecambah membentuk protalium. Atau kalau kita sebutnya tumbuhan paku muda. Nah, protalium ini bisa menghasilkan gametanium. Yang jantan namanya antheridium, nanti akan menghasilkan spermatozoid. Kemudian yang betina membentuk archegonium, yang dihasilkannya nanti adalah ovum. Nah, spermatozoid dan ovum tumbuh membentuk zigot, fertilisasi kan ya, pembuahan membentuk zigot. Zigot nanti tumbuh membentuk tumbuhan paku dewasa. Nanti tumbuhan paku dewasa akan membentuk sporangium atau kotak spora. Kemudian sporangiumnya akan melakukan proses sporulasi sehingga keluarlah spora. Nah, dari urutan ini jawaban nomor 6 apa? Yang mana urutannya? Ada yang udah jawab nomor 6? Ada yang udah jawab? Bingung Kak, soalnya habis spora kan protalium Kak. Ini mana keempat? Habis spora protalium, terus? Iya, ini mana habis spora kok jadi itu sih?
Nah, jadi gini, kalau ada pertanyaan metagenesis tumbuhan paku, nggak perlu kita ulang, nggak perlu urutannya dari spora, nggak harus. Tidak harus dari spora. Bisa jadi nanti dimulai dari tumbuhan paku. Kalau tumbuhan paku kan berarti nanti urutannya sporangium, spora, protalium, antheridium, archegonium, baru gamet gitu. Itu ya, jadi ya tidak harus dimulai dari spora, yang penting berurutan. Kita cek, kalau yang A, coba, bener nggak? 1, zigot. Oke, berarti dari zigot nih mulainya. Zigot. Kemudian 2, sporangium. Zigot, sporangium. Coba dulu ya. Yang penting berurutan. Zigot, sporangium. Kemudian 3, spora. Oke. Kemudian 4, sporofit dewasa. Nah, kalau sporofit dewasa itu tumbuhan paku. Berarti kan balik lagi ya dia. Zigot, kemudian sporangium, spora, malah ketumbuhan paku, berarti tidak berurutan, berarti jawabannya bukan A. Kemudian yang B, 2 itu sporangium, kemudian ke nomor 3, menghasilkan spora, benar, berarti ke nomor 5, antheridium, oke, masih berurutan, kemudian nomor 6, protalium, naik lagi, berarti jawabannya bukan B, karena tidak berurutan. Kemudian yang C, nomor 2, sporangium, kemudian ke nomor 3, spora, benar. Kemudian ke nomor 6, protalium, benar. Kemudian ke nomor 5, antheridium, archegonium. Kemudian ke nomor 7, gamet, jantan dan gamet betina. Ke nomor 1, zigot. Kemudian ke nomor 4, sporofit dewasa. Berurutan ya? Benar nggak? Jadi jawabannya yang C. Coba dicek. Bener nggak? Ya. Intinya, kalau dia minta urutan metagenesis, baik nanti soalnya ngomongin tumbuhan lumut ataupun tumbuhan paku, tidak harus dimulai dari spora ke bawah. Bisa jadi dia mulai dari zigot. Berarti kalau dari zigot, urutannya kan zigot, tumbuhan paku, sporangium, spora, protalium, antheridium, archegonium, sampai nanti balik lagi ke zigot. Gitu ya. Yang penting harus berurutan, tidak harus dimulai dari atas. Oke. Itu untuk nomor 6. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 7. Nah, ini nomor 7. Suatu tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada 5 ciri-ciri tumbuhan. Pertanyaannya adalah, tumbuhan dengan ciri-ciri tersebut dikelompokkan ke dalam tumbuhan apa? Apa aja ciri-cirinya? Ada sistem perakaran tunggang, kemudian organ reproduksi berbentuk strobilus. Nah, dari sini udah ketahuan. Yang punya strobilus siapa? Yo, yang punya strobilus siapa? Gymnospermae. Ya, benar. Jawabannya D ya, Gymnospermae. Atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri dari Gymnospermae yang lain adalah yang nomor 5. Biji tidak dibungkus dalam bakal buah. Ya, kalau Angiospermae, biji dibungkus bakal buah. Gitu ya. Jadi nomor 7 udah pasti jawabannya adalah D, Gymnospermae. Oke. Lanjut. Nomor 8. Oh ya, ini macam-macam strobilus ya. Jadi kalau ada yang nanya, strobilus itu kayak gimana sih, Kak? Kan tadi strobilus yang punya adalah Gymnospermae ya. Tumbuhan berbiji terbuka. Contoh tumbuhan Gymnospermae itu adalah pakis haji. Strobilusnya yang mana sih, Kak? Jadi kalau dilihat pakis haji, nah ini yang bonggol di ujungnya ini adalah strobilus. Kemudian ada kelompok nama spesies tumbuhannya Ginkgo biloba. Yang mana sih strobilusnya? Ini yang bulat-bulat. Nah, ini strobilus. Kemudian yang termasuk Gymnospermae yang lain adalah melinjo. Pasti nggak asing. Yang mana sih strobilusnya? Nah, yang suka dijadiin bahan buat masak sayur asem. Atau yang dijadiin emping. Nah, itu strobilus sebenarnya. Yang ada warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Kemudian kelompok pinus. Kalau kita pernah main ke hutan pinus kan suka banyak yang jatuh-jatuh tuh. Runjung yang bentuknya agak kerucut. Nah, itu adalah strobilus. Ya. Oke, itu untuk nomor 7.
Sekarang masuk ke nomor 8. Perbandingan yang tidak benar antara monokotil dan dikotil. Monokotil adalah tumbuhan berkeping biji satu ya. Berkeping biji ya, bukan berbiji satu, beda. Jadi monokotil berkeping biji satu, dikotil berkeping biji dua. Nah, kan banyak tuh ciri-ciri yang membedakan. Bisa dilihat dari akarnya, bisa dilihat dari pertulangan daun, bisa dilihat dari ikatan pembuluh angkutnya, bisa dilihat dari jumlah mahkota bunganya. Nah, mana yang tidak benar? Dikotil, yang A ya. Kalau yang A, tulang daun dikotil itu menjari, benar nggak? Benar. Monokotil itu sejajar, benar nggak? Benar, berarti yang A benar. Kemudian yang B, dikotil ikatan pembuluh angkutnya bagus kan, beraturan, melingkar, benar. Kalau monokotil dia tidak beraturan. Nih, lihat ngacak-ngacak nih yang hitam-hitam. Itu kan pembuluh angkut, berarti yang B benar. Kemudian yang C, dikotil mahkota bunganya di sini ada 6. Kalau monokotil di sini ada 5. Benar nggak? Itu salah, kebalik ya. Jadi seharusnya yang 5 itu adalah dikotil, monokotil itu adalah 6. Kalau yang D, coba lihat. Akarnya, ini akar tunggang karena punya akar utama. Yang akarnya tunggang adalah dikotil, yang akarnya serabut adalah monokotil. Kemudian yang E, keping biji. Ini keping bijinya 2. Ini kan gambar biji jagung nih, keping bijinya 1, benar. Jadi nomor 8 yang tidak benar antara perbedaan monokotil dikotil adalah nomor jawabannya adalah yang C. Oke, itu untuk nomor 8. Oke, nomor 9, lanjut ya. Berikut ini persamaan ciri-ciri hewan porifera dengan Coelenterata, kecuali porifera adalah hewan yang berpori, satu-satunya hewan yang jaringan tubuhnya belum sejati, satu-satunya ya yang belum sejati, maka disebut parazoa. Sedangkan Coelenterata itu adalah hewan yang tubuhnya berongga. Dia jaringan tubuhnya sudah sejati, disebut eumetazoa. Manakah persamaan antara porifera dan Coelenterata? Kecuali ya. Kalau yang A, eukariotik. Eukariotik itu memiliki membran inti. Eukariotik adalah ciri-ciri dari kingdom Animalia. Berarti baik porifera ataupun Coelenterata itu bersifat eukariotik. Kemudian yang B, multiseluler, bersel banyak. Multiseluler adalah ciri-ciri Animalia. Berarti pori ataupun Coelenterata, multiseluler. Kemudian yang C, heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Itu adalah ciri-ciri hewan, berarti keduanya heterotrof. Kemudian yang D, akuatik. Akuatik itu kan perairan gitu ya, jadi hidupnya di perairan. Porifera adanya di mana? Di perairan. Coelenterata adanya di mana? Di perairan. Berarti keduanya sama. Parazoa. Tadi artinya adalah tidak jaringan tubuhnya belum sejati. Yang belum sejati itu cuma porifera. Berarti nomor 9 jawabannya adalah yang E, parazoa. Oke, itu nomor 9. Nomor 10. Contoh cacing dari kelompok trematoda. Trematoda itu adalah cacing isap. Termasuk ke dalam kelompok Platyhelminthes, cacing pipih. Cacing pipih kan ada 3 tuh. Ada Turbellaria, cacing berambut getar. Ada trematoda, cacing isap. Sama ada cestoda, cacing pita. Yang ditanya di sini adalah trematoda dan parasit di organ apa katanya? Organ hati. Jadi ada di hati hewan ternak. Nah, ini kan nama-nama cacing nih. Mungkin kalau misalnya nggak tahu cacingnya yang mana, ini kakak kasih penjelasannya. Nah, jadi Paragonimus westermani itu adalah cacing trematoda di paru-paru. Berarti udah pasti bukan A jawabannya ya. Kemudian yang B, Clonorchis sinensis trematoda di hati. Bener dong jawabannya B. Kalau yang C, Schistosoma japonicum trematoda di pembuluh darah, berarti salah. Kalau yang D, Taenia solium itu cestoda, bukan trematoda, udah pasti salah. Kemudian yang E, Ascaris lumbricoides, itu bukan Platyhelminthes, tapi Nemathelminthes. Jadi nomor 10 jawabannya pasti yang B. Oke, udah 10 soal, karena waktunya juga bentar lagi. Sekarang request soal aja ya, jadi dari nomor 1 sampai 10 udah kakak bahas, berarti sisa 15 soal. Silakan di request mau dibahas nomor berapa. Ayo.
Yuk, request mau nomor berapa? Ya, silakan adik-adik yang mau request. Masih ada waktu 5 menit ya. Silakan. 15 soalnya. Ayo. Yuk, nomor berapa? Ada, nggak ada? Nomor? Oh, nomor 22 ya. Damar sama Rifki bilang nomor 22. Nomor 22, kita lihat ya. Nomor 22 itu pertanyaannya tentang apa tuh? Oh, daur nitrogen. Jadi daur nitrogen atau siklus nitrogen itu adalah siklus yang menceritakan tentang perputaran nitrogen. Jadi nitrogen itu kalau kita lihat sejarahnya ya, nitrogen itu adalah unsur yang paling banyak di atmosfer kita. Jadi di atmosfer ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen. Yang paling banyak itu adalah nitrogen. Ini dulu ya. Nah, ini. Nah, bentar. Nah, ini. Jadi nitrogen itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Kenapa? Karena nitrogen itu adalah bahan dasar dari pembentukan protein. Makhluk hidup butuh protein nggak? Butuh. Berarti makhluk hidup butuh nitrogen. Cuma permasalahannya adalah tidak semua nitrogen yang ada di atmosfer itu bisa diikat oleh makhluk hidup. Jadi yang bisa mengikat nitrogen di atmosfer itu hanya beberapa makhluk hidup saja. Contohnya kelompok bakteri, kemudian kelompok alga biru. Ya. Nah, proses yang pertama maka yang harus dilakukan adalah mengikat nitrogen atau prosesnya disebut dengan fiksasi. Kalau kita lihat di soal, fiksasi yang mana sih? Yang ini, nomor 1. Jadi nomor 1 itu adalah fiksasi nitrogen. Kemudian setelah nitrogennya diikat, diapain? Diubah menjadi amonium. Prosesnya disebut dengan amonifikasi. Itu yang nomor 2. Nah, selain amonium itu berasal dari pengikatan nitrogen, ternyata amonium itu berasal juga dari proses penguraian oleh makhluk hidup yang dilakukan oleh dekomposer. Nanti kalau dilihat tuh, coba lihat, kan ada dekomposer. Dekomposer itu melakukan proses dekomposisi atau penguraian, hasilnya salah satunya adalah amonium. Gitu ya. Jadi amonium tidak hanya berasal dari pengikatan nitrogen, tapi juga berasal dari dekomposisi. Oke, kemudian amonium diapain? Diubah menjadi nitrit. Kemudian diubah menjadi nitrat. Proses pengubahan amonium menjadi nitrat itu namanya nitrifikasi. Nanti kalau terjadi proses anaerob, jadi nggak ada oksigen nih, yang terjadi adalah nitrat tadi dibalikin lagi ke atmosfer, sehingga merugikan. Kenapa? Karena kalau dibalikin ke atmosfer kan nggak bisa dipakai lagi, harus diikat dulu, gitu ya. Jadi bisa dikatakan nomor 5 itu, yang kita sebut prosesnya denitrifikasi, itu merugikan. Pertanyaannya adalah, mikroba yang terlibat dalam peristiwa nomor 3 dan nomor 4. Coba lihat nomor 3. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu adalah proses nitrifikasi. Kalau kita lihat gambarnya ini ya. Nah, jadi proses nitrifikasi ada 2 tahap. Ada nitritasi yang membentuk nitrit, ada yang membentuk nitrat namanya nitratasi. Berarti yang terlibat dalam proses nitritasi apa? Ada 2 tuh yang terkenal bakterinya, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Itu kalau nitritasi. Kalau nitratasi itu yang terkenal adalah Nitrobakter. Gitu ya. Jadi kalau dilihat nomor 3, kalau yang A 3 Nitrosomonas, kemudian Nitrobakter. Benar. Jadi jawaban nomor 22 adalah yang A gitu.
Itu deh. Oke, gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Afif, gimana Kak Afif? Ya, adik-adik. Bagaimana, sudah cukup? Sudah kenyang ya? Sudah cukup ya? Oke, kakak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nampaknya sudah jelas Kak Rifka ya, insya Allah ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin baru keinget nanti, pertanyaan ini nggak ngerti nih, bisa ditanyakan di WhatsApp grup ya, kan ada grup konsultasi, bisa ditanyakan, atau bisa juga via Japri, gitu ya. Oke, kalau misalnya, pokoknya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau dari kakak mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu kesalahan teknis atau kesalahan yang tidak sengaja yang lain gitu ya. Mohon maaf, semoga apa yang kakak sampaikan bisa berguna, bisa bermanfaat gitu ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.